Udah 3 tahun rilis, Galaxy S8 apakah masih se-OP dulu? Check this out. Ya, halo teman-teman. Selamat datang di channel GHXID yang udah dibentuk dari dulu cuma baru sempat bikin video. Kali ini masih 2 personel yang masih aktif gitu ya. Ya, di tangan saya ini adalah HP Samsung S8. Punya saya sendiri ya. Bukan punya orang lain, soalnya nggak ada modal bank gitu. Nah, ini udah 3 tahun rilis. Apakah masih bisa digunakan gitu ya? Ya mestilah HP bagus kalau nggak bisa digunakan. Sangat miris hidup Anda, Pak. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan gitu ya. Pembahasan yang biasanya disebut oleh para reviewer di seluruh dunia gitu. Kita mulai dari display. Ukuran layar, dia ukuran layarnya 5,9 inch kalau nggak salah. Dengan resolusi pixel 1440 kali 2220p gitu. Untuk layar kita pindah lagi kita ke prosesor. Ini yang paling penting buat kalian ya. Buat kalian yang semua yang suka main game sampai tengah malam gitu ya. Dia menggunakan Snapdragon 835. 3 tahun rilis tapi pakai Snapdragon 835. HP baru sekarang baru rilis. Oppo Vivo masih pakai 710 Jangan ketawa, Pak. Dan dia GPU-nya Adreno 540. Ya, kuat lah buat gaming gitu ya. Walaupun udah lama rilis tapi pasti kuat, woy. Jangan lewat-lewat, Bang. Nah, kita pindah lagi ke baterai. Dia tahan sampai kapan gitu ya? Dia tahan lama, Pak. Kayak lu makan obat kuat. Kapasitas baterainya itu 3000 mAh. Besar kan? Ya. Cukup besar sih, Cuk. Tapi kalau pakai lama-lama ya palingan cuma sejam doang mati. Oh, hampir juga gue bahas. Ini yang gue beli ini single SIM. Jadi yang buat kalian yang suka ganti-ganti nomor ya mohon maaf karena cuma satu nomor yang bisa masuk. Dan dia itu upgradable. Kalau pas beli pasti yang orinya lu beli itu yang masih Exynos kali ya. Itu pasti serinya Android 7.0 atau Nougat. Kalau beli second kayak yang gue beli ini versi Snapdragon-nya pasti dia mulai dari 8.0. Itu apa ya namanya itu? Oreo. Oh ya, Oreo. Terus ini upgradable sampai ke Android Pie di mana dia menggunakan One UI versi 1.0. Jadi jangan harap dapat One UI 2.0 ya, karena udah mentok kata Mas Samsung, Pak. Ya, kita lanjut lagi. Dia itu masih ada audio jack yang paling sering dihilangin sekarang gitu ya. Karena mentang-mentang pakai Type-C yang bisa pakai impor gitu ya, diimpor ke audio jack. Jadi dihilangin gitu aja karena makan space katanya. Ya, memang sih lebih portable kalau nggak ada audio jack, cuma ya agak apa ya gitu ya, agak janggal gitu kalau nggak ada. Untuk sound, kalau nggak salah dia itu sudah support dengan Dolby lah. Kau tahu lah apa itu Dolby yang ada di bioskop gitu ya. Oke, kita lanjut ke kamera. Kamera belakang dia menggunakan resolusi 12 megapiksel dan kamera selfie-nya itu 8 megapiksel. Dan untuk hasil jepretannya ya kira-kira seperti ini. Yang kamera belakang dan untuk yang kamera depan jepretannya seperti ini. Nah, untuk recording video gitu ya, dia support sampai 240 fps di mana itu adalah resolusi video 720p. Dia support sampai 240 fps, kemudian jika disetting ke 1080p dia bakalan 60 fps dan dia juga support sampai 4K di mana di 4K-nya cuma sampai 30 fps gitu. Terus HP ini ya buat kalian yang paling suka mepet ngecharge-nya ya paling 15 menit dia udah support fast charging dengan kekuatan 15 watt. Dan usahakan pakai charger orinya ya, soalnya kalau pakai charger abal-abal paling 1 bulan udah rusak itu charger, Pak. Udah nggak bisa fast charging lagi. Oke, sudah semua review kita sudah menyebutkan semua apa-apa yang sering disebutkan oleh para reviewer gitu ya. Kita lanjut ke gaming test dan benchmarknya berapa gitu ya.
Ya, kita masuk ke benchmarknya. Ya, benchmarknya itu kisaran 180.165 gitu. Dia di ranking mana itu ya? Kita lihat rankingnya dulu. Lalot. Pesan apa juga itu, coba. Ya, peringkat pertama masih RG Pon 3. Kita nggak tahu juga. Kayaknya kita jauh gitu. Kita soalnya ada di 180 ya. Kita ada di urutan 80 untuk ranking Antutu benchmark gitu ya. Ya, itu gua ada tes agak lama gitu. Kan skornya 180 dari 180.165. Oke, kita move lagi langsung aja ke performa tes ya, gaming test maksud gua. Ya, kita bakalan main AOV sebagai game testernya, dan kita bakalan set rata kanan, display quality HD, kemudian particle height, dan untuk HD display kita pakai yang 720p aja. Soalnya nggak perlu agak tinggi ya resolusinya kalau main game mobile gitu. Soalnya anti aliasingnya itu nggak terlalu bagus gitu. Ya, kita udah masuk dalam game gitu ya. Ya, gue cuma tes di boot match aja. Soalnya kalau main serius ya kelamaan gitu. Ya, performanya rata 60 fps. Soalnya nggak ada efek dan segala macam. Ya, masih bagus lah gitu lah. Botnya ngapain coy? Gue ditaruh di mid dong. Botnya gini pak. Kalau lawan bot ya gini. Ya, menit awal masih 60 fps gitu. Ya, gue udah main selama 8 menit ya, IPS sudah mulai turun gitu ya, tapi nggak terlalu signifikan gitu. Dia bakalan turun ke 50-an gitu. Dia jadi 50 sampai 60. Mungkin agak udah hangat belakangnya gitu. Ya, performanya bakalan menurun, makin lama makin menurun gitu. Bisa bilang ya sistem pendinginnya gitu ya agak terlalu kurang bagus kali. Ya, dia turun agak keras lagnya ya, tapi ya tidak terlalu parah juga sih. Mungkin 2 match 3 match kali ya dia bakalan signifikan dropnya gitu. Ya, seperti itulah gaming testnya yang tadi. Dia bakalan turun makin lama main gitu ya. Soalnya dia kalau panas dia kayak drop lag dan segala macam udah mulai timbul. Makanya kalau dipakai sambil charging itu agak
parah dia bakalan agak susah dipencet, seolah-olah dia kayak dead pixel gitu. Oke, itulah hasil dari HP ini tadi ya, dari Antutu Benchmark dan gaming testnya itu. Di gaming testnya saya cuma tes AOV, soalnya itu doang yang sempat gue download dan sempat gue mainin gitu ya. Dia tahan main satu match gitu ya. Di match pertama itu suhunya masih normal gitu ya. Tapi kalau udah lebih 20 menit itu udah agak kerasa panas gitu ya. Dan usahakan jangan main sambil pakai charger gitu ya, soalnya bakalan makin panas hasilnya. Ya, untuk daya tahannya dia bakalan tahan 1 jam main AOV gitu ya, kalau lu pakai mode set rata kanan gitu. Dan kita masuk ke kesimpulannya aja lagi ya gitu ya, dimana ini HP ini menurut gue masih kuat lah untuk bersaing dengan HP-HP sekarang gitu ya, soalnya harganya juga udah rata seperti HP-HP baru yang pada rilis sekarang. Dia harganya kisaran 2,5 juta. Cek aja di Tokopedia, Shopee yang second, dan terus kalian baca deskripsi betul-betul, soalnya nanti kalian dapat Exynos kalau sampai nggak baca deskripsi. Usahakan kalian lihat tipenya gitu. Kalau nggak salah dia bakalan tipe SMG950U. Itu bakalan menggunakan chipset Snapdragon 835. Jangan beli chipset MediaTek gitu, atau MediaTek Exynos gitu, soalnya lu bakalan ngerasain gimana gunain HP-HP lama gitu ya. Ya, jadi menurut gue ini bagus gitu, bagus banget ya, soalnya gue paling suka dengan layar lengkung gitu ya, agak elit dikit gitu, tapi lebih elit tuh pengguna iPhone sih, soalnya kalau ditaruh pasti dibalik pamer-pamer 3 kamera gitu. Ini nggak ada yang bisa dipamerin di belakang cuy. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika berlebihan dan kata-kata saya agak sedikit kasar, soalnya memang gitu di real life, bacotan gue yang hakiki gitu ya. Oke, see you in next video. Bye bye.